Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Fiananda Permatasari. Di sini saya akan menyampaikan suatu kasus yang mana ternyata kasus tersebut merupakan pelanggaran dari Undang-Undang Penyiaran ataupun pedoman dari penyiaran. Nah, setelah saya mendalami lebih dalam lagi, ternyata Komisi Penyiaran Indonesia telah memberikan sanksi berupa sanksi tertulis kepada 2 stasiun televisi di Indonesia. Yang pertama, stasiun televisi ANTV yang dilayangkan diberi sanksi teguran tertulis ini pada tanggal 27 Januari 2021, 2 bulan lalu. Dan yang kedua ada stasiun televisi Rajawali TV atau RTV pada tanggal 11 Februari 2021 bulan lalu. Ternyata 2 stasiun televisi ini telah menyiarkan program siaran asing yang melewati batas maksimum atau durasi waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, ternyata program acara asing itu maksimum 40% dari durasi waktu yang telah ditentukan. Jadi, program acara asing itu batasannya cuma 40%, itu aja sudah maksimal ya. Nah, padahal 2 acara dari stasiun televisi ini telah melewati batasan maksimum. Artinya, 2 televisi ini telah menyiarkan program asing melebihi 40%. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, tepatnya pada pasal 36 ayat 2 telah disebutkan bahwa isi siaran dari jasa penyiaran publik maupun dari jasa penyiaran swasta itu sekurang-kurangnya 60% dari mata acara dalam negeri. Nah, sekurang-kurangnya 60% ini perlu kita garis bawahi. Nah, padahal 2 mata acara asing ini telah disiarkan oleh ANTV dan RTV melebihi 40%, dan tentunya hal itu melanggar. Oleh karena itu, Lembaga Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia ini atau lembaga independen ini memberikan layang berupa sanksi teguran tertulis. Nah, perlu diketahui pula, selain itu, Lembaga Penyiaran Indonesia itu tuh telah membuat aturan bahwa perlu memenuhi atau perlu mematuhi ketentuan yang berlaku pada pedoman perilaku penyiaran atau P3 yang dibuat oleh KPI. Yang isinya pada pasal 45 ayat 1 menerangkan bahwa program acara asing itu perlu memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku pada peraturan perundang-undangan. Dan pasal 45 ayat 2 menerangkan bahwa durasi relay siaran mata acara asing itu paling banyak itu tuh 10%. Nah, kecuali untuk siaran acara olahraga yang telah mendunia. Dan tentunya itu juga perlu memerlukan perpanjangan waktu. Nah, perlu diketahui bahwa ternyata lembaga penyiaran asing itu tidak boleh didirikan di negara kita, di negara Indonesia. Ini berdasarkan pasal 30 ayat 1. Harapannya semoga penyiaran di Indonesia itu lebih bisa mendalami lagi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan ataupun pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan. Nah, lembaga penyiaran Indonesia baik itu swasta maupun publik mampu mengedepankan dan wajib mengedepankan siaran dari dalam negeri. Ternyata KPI ini tuh bertujuan untuk mengawasi penyiaran-penyiaran yang dilakukan oleh berbagai stasiun televisi di Indonesia. Jika mereka melakukan pelanggaran, maka mereka dapat dikenakan sanksi, denda, maupun teguran tertulis, atau bahkan pemberhentian sementara stasiun televisi. Sekiranya itu tadi informasi yang dapat saya berikan mengenai kasus penyiaran program asing. Semoga bisa menambah informasi kita semua. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.